Yuk ketemu lagi di Roti Lapis. Nah, di episode sebelumnya tuh kita ngomong soal ini menarik ya, yang soal keselamatan di luar Kristen. Ini masih bahas topik itu dan minggu lagi apa episode yang pertama yang awal Ya. kita ketemu tuh akhirnya bahwa ternyata eh, ada perbedaan keselamatan di dalam Kristus dengan keselamatan di luar Kristen. Ya kan? Kalau keselamatan di dalam Kristus dikembalikan manusia kepada rancangan semula. Ya. Standarnya udah beda. Seperti yang episode sebelumnya, standarnya beda. Ya. Sedangkan kalau di keselamatan di luar Kristen itu artinya dihakimi menurut perbuatan. Ya. Ya kan? Dan itu menunjukkan kasih dan keadilan Allah. Ya. Dan yang paling penting lagi tadi adalah soal ini ya, yang episode awal itu kita tuh ngomong soal kalau kita menerima konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam untuk semua manusia, dampaknya. Ya. Kenapa tidak bisa menerima konsekuensi karya keselamatan di kerja Kristus untuk semua orang? Ya. Ya kan? Ya universal, kayak dampaknya untuk semua orang. Nah, Ya. sekarang begini, bagaimana kita menjawab isu di luar sana yang mengatakan bahwa si pendeta yang membuat statement ada keselamatan di luar Kristen itu bersifat universalism. Ini kan kayak semacam standar ganda gitu kan. Lu kalau percaya saja. Kenapa yang lain lu pikirin gitu kan, segala macam kan. Akhirnya kan enggak usah kita pikirin gitu kan. Yang penting kan diri kita aja. Kita udah percaya Kristus, ya udah selesai. Dan tiba-tiba ini muncul satu pemahaman, loh, di luar Kristen ada keselamatan. Ini kan kayak universalism jadinya kan. Tuduhan itu ada juga. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa berarti pendeta ini menerima dong diselamatkan karena perbuatan. Nah, itu bagaimana menjawabnya? Nah, ini menjadi semakin lebih menarik lagi. Brother. Dan pertanyaan brother ini pertanyaan krusial ini. Pertanyaan yang kritis. Nah, jadi terima kasih buat pertanyaan itu. Nah, begini. Kita harus hati-hati sekali memahami. Hati-hati sekali menyimpulkan. Dan hati-hati sekali kita mencap seseorang. Sekarang gini deh, coba deh kita pergumulkan dulu loh. Hal-hal yang dipersoalkan oleh pendeta itu terkait dengan keselamatan orang yang tidak pernah mendengar Yesus. Oh, pasti masuk neraka. Gampang sekali ya kita bilang orang masuk neraka ya. Tapi kan itu kan yang banyak beredar di kalangan orang Kristen. Padahal dengan Tuhan Yesus hadir itu menunjukkan bahwa ternyata tidak gampang sekali orang masuk neraka. Itu menunjukkan tidak gampang sekali orang untuk masuk neraka, dan betapa Tuhan tidak menginginkan kita itu untuk masuk neraka. Makanya sampai dia datang. Ulangi. Maksudnya gimana tadi? Tuhan Yesus hadir, maksudnya gimana nih? Benar? Iya. Jangan terlalu gampang kita mengatakan dengan terburu-buru kita menegaskan orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus itu juga pasti masuk neraka. Jangan terlalu gampang, jangan terlalu cepat kita menyimpulkan. Dasarnya? Tadi Tuhan Yesus sendiri sampai datang ke dunia ini menunjukkan bahwa memang tidak gampang orang masuk neraka, dan Tuhan sama sekali tidak menginginkan orang masuk neraka. Nah, ini menarik nih. Kedatangan Tuhan Yesus berinkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia, itu memberikan indikasi bahwa tidak gampang orang masuk neraka. Orang masuk neraka. Itu bukti terbesar dari kerinduan Allah yang tidak menghendaki manusia binasa. Oke. 1 Petrus 2 Petrus 3 ayat 9. Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Binasa, betul. Itu jelas. Kalau nggak salah 1 Timotius 2 ayat 4 lah. Sehingga ini memberikan peluang atau memberikan semacam dasar berpikir kita bahwa ada keselamatan di luar Kristen. Begitu? Iya. Tadi 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang ya. Tapi seperti yang sudah saya tegaskan sebelumnya dalam episode sebelumnya, bahwa bukan berarti semua orang menjadi selamat. Hanya karena kita menegaskan dampak dari keselamatan itu kepada semua orang, universal. Yang perlu ditegaskan ini, Allah menginginkan semua manusia sebenarnya selamat. Ya. Betul. Ya, ini hati-hati sekali. Hanya karena kita menegaskan dampak keselamatan itu bersifat universal, bukan berarti ini kategori universalisme. Seperti teori universalisme yang kita ketahui selama ini. Saya takut orang nggak paham. Atau salah memahami, atau ya mungkin
kurang tepat memahami sehingga tidak tepat menyimpulkan pandangan dari pendeta itu. Pendeta itu sendiri tidak setuju dengan universalisme. Kalau universalisme kan esensinya bahwa pada akhirnya kan semua orang selamat. Oh, universalisme gitu ya? Ya tentu kita nggak setuju. Semua orang selamat. Iya. Nggak setuju tuh ya? Kita nggak setuju lah pada akhirnya semua orang selamat. Lalu untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Yaitu untuk mengadakan penghakiman supaya bisa terselenggara penghakiman itu. Oke. Allah kan adil, dia harus menegakkan keadilannya dengan menyatakan penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Itu jelas. Itulah keadilan Allah. Iya, Allah menunjukkan keadilan Allah. Sekaligus juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengampuni orang yang percaya kepada Dia. Yohanes 3 ayat 16. Nah, hati-hati sekali kita memahami universalisme, dan kita sekali lagi kita tidak setuju universalisme. Tidak setuju ya? Karena pada akhirnya semua orang diselamatkan. Nah, ada 3 paham lagi nih yang diperkenalkan oleh Alan Rees. Ini yang di episode sebelumnya saya jelaskan salah satu yang sempat disinggung ya. Iya. Salah satu penganut pluralisme. Oh, dia pluralisme ya, pluralisme Alan Rees. Alan Rees, Paul F. Kniter itu penganut paham pluralisme. Iya, pluralisme. Kalau pluralisme itu kan bahwa Allah itu maha kuasa. Tidak mungkin Allah hanya menyediakan satu jalan. Jadi ada banyak jalan. Jadi ya, Allah menyediakan jalan kepada masing-masing agama. Oh, nah, itu ini kita nggak setuju. Nggak setuju juga? Nggak setuju. Karena Allah, kalau kita melihat Alkitab, Allah hanya menyediakan satu jalan. Allah hanya menetapkan satu jalan. Dan kalau kita mau dipersoalkan ya, brother ya, mau dipersoalkan, dapat nggak dipertanggungjawabkan secara teologis? Jelas, bertaburan ayat-ayatnya. Tidak ada ruang untuk kita meragukan kebenaran bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membicarakan hal ini, mempersoalkan ini secara logis kepada semua orang di luar Kristen, bisa nggak kita mempertanggungjawabkan bahwa memang hanya Yesus jalan, sekalipun semua agama kan mengklaim bahwa agama mereka paling benar. Ya kan, jalan hanya di agama mereka. Betul. Tapi meskipun demikian, kita dapat mengungguli semuanya. Bagaimana caranya? Nah, begini brother, ini menarik sekali. Kita kan setuju nih, kita kan sepakat nih bahwa hanya Tuhan jalan. Hanya Tuhan Yesus jalannya. Hanya Tuhan. Kita belum masuk Tuhan Yesus dulu. Hanya Tuhan jalan. Kebenaran itu hanya Allah. Sumber kehidupan itu hanya Allah. Itu jelas kan? Iya. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengklaim hal itu semua. Tidak ada. Dan tidak pernah kita temukan ada tokoh dalam sebuah kitab suci yang pernah mengklaim hal itu selain Alkitab. Ketika kita merujuk kepada Alkitab, ada satu tokoh yang pernah mengucapkan hal itu, yang mana di dalam kitab itu sendiri, yaitu kitab suci kita, tidak pernah kita temukan ada tokoh yang pernah mengklaim seperti yang diklaim oleh tokoh itu, yaitu Yesus Kristus. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kata lain, kita bisa berkesimpulan bahwa memang Yesus itu sangatlah rasional sekali, sangat logis sekali. Sebagai untuk kita tegaskan sebagai satu-satunya jalan untuk keselamatan. Ya, karena memenuhi kualifikasi tadi, kualifikasi umum, hanya Allah yang menjadi sumber kehidupan, sumber kebenaran, atau yang bisa menyediakan jalan. Nah, kalau ada manusia yang pernah mengklaim hal itu, berarti secara tidak langsung dia sedang mengklaim dirinya sebagai apa? Allah. As a God, as a Lord, as a Savior. Dan jadi itu baik secara teologis maupun secara logis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa memang Yesuslah satu-satunya jalan. Nah, tetapi kita nggak setuju dengan paham pluralis. Dengan demikian kita nggak setuju dengan paham pluralis yang menegaskan bahwa Allah menyediakan banyak jalan. Yang kedua, kita disuguhkan oleh Alan Rees tadi ya, tipologi tripolar, mengenai inklusivisme sama eksklusivisme. Nah, kita ada di paham inklusivisme, bahwa titik pangkal dari keselamatan itu tetap Tuhan Yesus. Dia menjadi sentral atau pusat dari keselamatan. Tetapi bukan berarti menjadi tidak ada keselamatan di luar Kristen. Semua orang tanpa terkecuali menjadi selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi tidak otomatis selamat. Maksudnya dimungkinkan potensi keselamatan menjadi ada karena kematian Yesus. Nah, tokoh-tokoh yang menganut ini itu udah banyak. Jadi bukan hanya pendeta yang dimasukkan oleh akun satir gereja palsu itu. Iya kan? Berarti ada paham di luar sana yang mengakui bahwa
Itu paham yang lama, sudah lama dan udah banyak dan para diakui. pakar banyak kok yang paham itu. Jadi jangan maaf ya kalau saya menggunakan bahasa ini, jangan terkesan kita norak lah. Eran-eran gitu loh. Iya. Ya biasakanlah kita jadi orang yang kritis. Biasakanlah kita belajar. Belajarlah, banyak baca buku. Nah, kalau argumentasi dari beberapa yang menolak pandangan dari pendeta tersebut kan mengatakan kalau memang dampak kematian Kristus untuk semua orang seperti yang tadi Bro jelaskan, bagaimana mereka itu punya argumentasi begini, berarti kematian Kristus itu sia-sia dong. Oke, apakah kematian Yesus menjadi sia-sia kalau ada keselamatan luar Kristen? Apakah, mungkin saya tambahkan lagi pertanyaan, apakah keunikan kekristenan menjadi hilang? Oke, ini menarik sekali. Ya kan? Eksklusivitas bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan itu menjadi hilang dong. Di mana keunikan kekristenan itu akhirnya muncul lagi? Oke. Apakah keunikan kekristenan menjadi hilang hanya karena kita menekankan ada keselamatan luar Kristen? Betul. Oke, saya jawab. Tapi saya tekankan dulu masalah bahwa pandangan ini sudah dianut oleh banyak orang, dan pandangan ini pandangan lama mengenai inklusivisme, bahwa ada tokoh-tokoh yang menganut paham adanya keselamatan luar kekristenan. Contohnya ini brother Hans Kung, Paul F. Knitter, ini kan teolog hebat ini pada zamannya. Lalu ada zaman ini nih, one of the best apologist, salah satu apologet terbaik di dunia saat ini. Mau tau nggak siapa brother? Siapa? Brother mungkin pasti tahu lah, William Lane Craig. Dia ngakui? Dia setuju, dia sepaham. Oh ya? Dia menegaskan ada keselamatan luar Kristen. Bayangkan, kan artinya gini, dalam tanda petik ya, jangan terlalu gampang kita mengecilkan atau membodoh-bodohi orang kalau kita ini belum terlebih dahulu menyelami pemikiran atau argumentasi yang disampaikan oleh orang itu. Yang ada nanti kita yang terkesan bodoh. Kan nggak mungkin lah tokoh sekaliber William Lane Craig yang dinobatkan sebagai salah satu apologet terbaik di dunia selain Ravi Zacharias, tapi sudah dipanggil Tuhan. Ya kan? William Lane Craig. Gak mungkin tokoh sehebat ini bisa dengan mudahnya meyakini sesuatu tanpa ada argumentasi yang jelas, argumentasi yang kuat. Selain itu, ada lagi apologet yang lainnya, brother. Terkenal juga, dan bukunya juga apologet ada, apologetika. Yaitu Alistair McBride. Dia juga sama mengakui adanya keselamatan luar Kristen. Tapi mereka tidak universalis atau tidak pluralis begitu. Nah, itulah orang-orang yang gagal paham. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang menganut adanya keselamatan luar Kristen adalah orang universalisme, itu orang-orang yang gagal paham saya sebut, brother. Nah, jangan jadi orang yang gagal paham. Nah, orang yang gagal paham itu biasanya minim pengetahuan. Jarang baca buku. Udah jarang baca buku, banyak kali komentar. Cepat kali berapriori buruk. Gak boleh dong. Seharusnya kan ikuti aja dulu pendeta itu. Pendeta itu ngomong apa tentang hal itu. Tapi kan mereka kan berpijaknya kan kepada, mereka pakai istilah tradisi Kristen. Ya kan, tradisi kekristenan yang mengatakan bahwa tidak ada di luar kekristenan. Contoh, tapi walaupun begitu saya mau sharing juga gini ya. Boleh. Saya ini dulu curiga. Nanti ingatkan saya dengan pertanyaan brother tadi. Yang masalah keunikan kan? Ya, keunikan. Tapi saya mau sharing juga begini. Saya dulu pernah berpikir bahwa argumentasi atau klaim bahwa tidak ada keselamatan di luar kekristenan, saya tuh pernah baca buku bahwa Kristen tuh menjadi agama politik kan. Nah, sehingga kalau dalam kalau dalam dunia politik itu kan dia butuh sesuatu yang absolut. Sehingga dengan klaim bahwa tidak ada keselamatan di luar kekristenan itu sebenarnya sebuah penundukan terhadap seseorang, sehingga seseorang itu kehilangan kemerdekaan dan akhirnya harus takluk kepada orang tersebut. Nah, saya tuh melihatnya seperti itu. Saya sempat curiga bahwa kekristenan itu kan identik dengan negara. Kalau masuk ke Indonesia pun kan dibawa oleh Belanda dengan 3G-nya kan. Gospel, gold, apa segala macam yang akhirnya itu saya menjadi curiga bahwa klaim tidak ada keselamatan di luar kekristenan itu adalah klaim politik, bukan klaim kebenaran sesungguhnya. Nah, itu argumentasi saya. Nah, saya mungkin dianggap sesat juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya, karena saya orang netral, saya berpikir, saya langgas, saya ingin mencari kebenaran. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Bro nih, bagaimana menjelaskan kalau misalkan ada pertanyaan berarti keunikan daripada eksklusivitas kekristenan itu menjadi hilang. Menjadi hilang. Itu bagaimana menjelaskannya? Oke. Begini. Keunikan kekristenan itu sendiri harus kita pahami dengan baik dan benar. Pertama dari sisi kualitas, the quality of life. Seharusnya tidak ada kualitas kehidupan yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada kekristenan. Karena ajarannya, satu. Kedua, karena tokohnya.
Karena tidak ada ajaran atau tokoh yang lebih dahsyat daripada Tuhan Yesus. Itu keunikannya. Itu keunikannya. Dua hal itu. Dalam hal kualitas kehidupan kekristenan. Dalam hal kualitas Kualitas kehidupan seharusnya berarti... tidak ada kualitas hidup yang lebih hebat daripada kekristenan. Karena kedua hal ini, ajarannya sama tokohnya. Oke. Inilah keunikan kekristenan. Jadi ketika kita menegaskan ada keselamatan di luar kekristenan, tidak menjadi hilang keunikan kekristenan itu kalau kita menekankan keunikan kekristenan itu dalam hal kualitas kehidupan. Yang berangkat pada pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan contoh hidup yang diperagakan, diwariskan oleh Tuhan Yesus. Yang mana kita sendiri diminta oleh Tuhan, dituntut oleh Tuhan untuk kita mengikuti teladan hidupnya. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bukan saya yang mewajibkan, Tuhan Yesus, Allah, Alkitab yang mewajibkan. Dia yang menghendaki untuk kita hidup seperti dia. Dalam hal itulah keunikan kekristenan. Bukan kalau tidak ada keselamatan di luar kekristenan itu bukan keunikan. Bukan. Justru menjadi hilang keunikan dan kehebatan dari penebusan Tuhan Yesus kalau kita membatasi dampak dari keselamatan itu, potensinya. Jadi terkesan terbatas sekali Allah itu kalau dia hanya mampu menyelamatkan sekelompok orang. Apalagi kalau sekelompok orang yang diyakini dari sejak kekal ditentukan. Dan argumentasi ini tadi karena di episode pertama juga kan dibilang ya buat teman-teman semua bahwa kalau kita bisa menerima konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam bersifat universal, maka kita dampak dari penebusan Tuhan Yesus itu harus kita terima juga sebagai hal yang universal dong. Iya, karena enggak fair rasanya kalau tanpa pertimbangan kita mengalami dampak dari kejatuhan Adam. Tanpa pertimbangan kita loh. Ya kan? Atas keputusan Tuhan, tanpa terkecuali semuanya manusia mengalami kejatuhan dan mengalami dampak dari kejatuhan, yaitu maut. Ngeri kali Tuhan ini. Kalau dia sampai pada akhirnya tidak menetapkan hal yang sama. Bahwa kematiannya untuk semua orang. Oke. Sekarang begini deh. Ada nggak orang yang tidak pernah mendengar Injil itu menginginkan dia binasa? Masuk neraka lah gitu ya. Iya. Dalam pengertian begini. Kalau kita dengan tegas mengatakan tidak ada keselamatan luar Kristen. Lalu tanpa pertimbangan mereka dilahirkan di sebuah tempat yang nggak bisa dijangkau oleh Injil. Tanpa pertimbangan mereka loh. Lalu Tuhan membinasakan mereka yang mana mereka tidak berkeinginan untuk lahir di tempat yang tidak bisa disentuh oleh Injil. Padahal kalau misalnya mereka punya kesempatan untuk mempertimbangkan, dikasih Tuhan pilihan, nanti kamu mau lahir di keluarga yang mana? Mereka diedukasi, misalnya dikasih tahu nih, keselamatan hanya dalam kekristenan. Ya mereka pilih lahir di keluarga Kristen lah. Tapi faktanya kan nggak semua manusia ya, benar, oke. Berarti Allah menghendaki mereka binasa dong pada akhirnya. Dengan Tuhan menentukan mereka lahir di tempat-tempat yang tidak bisa disentuh oleh Injil. Masa Allah kita begini? Nah, bisa nangkap nggak? Jadi inklusivisme itu harus dipahami dengan baik dan dengan tepat. Dan saya rasa ini salah satu paham yang sangat bisa diterima secara rasio. Tapi ini bukan standar ganda ya? Bukan. Seperti yang saya bilang tadi, brother. Justru kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan itu kita gambarkan, kita deskripsikan seakan-akan terbatas. Kalau kita hanya menganggap dia mati untuk sebagian orang, hanya untuk orang-orang Kristen yang akan selamat. Ya kita membatasi kuasa Tuhan justru kehilangan kehebatan dari Tuhan kita buat dengan paham seperti itu. Tuhan nggak terlihat hebat jadinya. Padahal dia juru selamat dunia. Kalau Alkitab berulang kali mengatakan dia juru selamat dunia, berarti tidak ada batasannya. Tidak ada manusia yang Tuhan tidak mati untuk dia. Tidak ada manusia yang Tuhan tidak mati untuk dia. Tuhan mati untuk dia juga. Even walaupun dia bukan orang Kristen. Iya. Itulah keselamatan luar kekristenan. Nah, sekali lagi saya pertegas lagi jawabannya atas pertanyaan brother tadi. Yang tidak ada keunikan kekristenan menjadi hilang. Tidak hilang.
Karena apa? Karena kita tidak mendiskreditkan kebenaran bahwa tidak ada keselamatan luar Yesus. Keunikan kekristenan itu pada formulasi itu bahwa tidak ada keselamatan luar Yesus. Nah, hanya karena kita menekankan atau menegaskan ada keselamatan di luar Kristen, bukan berarti kita menyangkali kebenaran ada keselamatan luar Yesus. Tidak ada keselamatan luar Yesus. Tapi ada keselamatan luar kekristenan. Artinya untuk orang-orang yang tidak mendengar Injil Kristus. Iya. Jadi kita tidak menyangkali kebenaran bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada. Nah, keunikan kekristenan itu di situ. Satu itu tadi, kedua tadi kan terkait dengan kualitas hidup. Hidup, betul. Iya kan? Terkait dengan apa yang Yesus ajarkan. Coba. Ini luar biasa sekali kekristenan itu dan objektif kebenaran dari dahsyatnya ajarannya. Kok objektif? Dari mana kita menilai objektif? Bukankah itu subjektif? Kita orang Kristen yang memandang itu luar biasa. Enggak. Ada orang-orang di luar kekristenan, orang tertentu yang mengakui kedahsyatan dari ajaran yang diajarkan oleh Alkitab atau Tuhan Yesus kita. Seperti Mahatma Gandhi. Iya, I like. Itu brother pasti tahu lah ya kan. Dia bilang, dia terkenal dengan filosofinya apa? I like Christ, but I don't like Christian. Saya suka Kristus. Why did he say like that? Karena dia menemukan ternyata orang-orang Kristen tidak hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tapi dia tidak memungkiri kedahsyatan dari apa yang Yesus ajarkan. Dahsyat, hebat, luar biasa. Dia mengakui, dan dia menegaskan, dia mengakui kalau orang Kristen menghidupi atau melakukan apa yang Yesus ajarkan, dahsyat hidupnya. Jadi dalam pengertian pengajaran, dahsyat sekali pengajaran Tuhan Yesus. Jadi sangatlah luar biasa kualitas kekristenan itu dibandingkan dengan agama manapun. Tidak ada kualitas hidup yang lebih dahsyat dibandingkan kekristenan. Seharusnya ini ya. Dan seperti yang kita ketahui, tidak ada tokoh yang lebih unggul daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada. Dan sempurna. Dan itu keunikannya ya. Iya, itu keunikannya. Jadi tidak menjadi hilang. Jadi tidak menjadi hilang. Tidak menjadi Meskipun hilang. Ada argumentasi dari pendeta tersebut bahwa ada keselamatan di luar Kristen, itu tidak merendahkan. Tidak, kita tidak merendahkan hakikat dari keselamatan itu. Kita tidak merendahkan arti dari penebusan itu. Tapi karena begini, kan kita kan harus benar-benar bisa dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang terbuka, melihat Alkitab. Betul. Terus menggunakan hati dan perasaan kita. Hati juga harus digunakan selain logika. Kan jelas Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, ya kan, jiwamu dan akal budimu. Bukan hanya akal budi tapi juga hati. Jadi kita harus pakai hati kita untuk berteologi. Gak mungkinlah Tuhan dengan mudahnya membinasakan orang. Padahal bukan keinginannya untuk tidak mendengarkan Injil. Bukan keinginannya untuk menolak Injil. Gimana mau menerima Injil? Wong Injil gak pernah didengarkan sama mereka. Yang kedua, ini lebih parahnya. Misalnya orang disabilitas. Orang yang buta, waktu lahir buta, tuli, gak bisa mendengar, gak bisa merespon. Harus percaya Yesus katanya. Ini gak bisa merespon. Lalu mati. Hanya karena harus percaya Yesus, dia gak percaya Yesus, gak bisa merespon, gak bisa percaya Yesus pada akhirnya. Lalu dia mati, binasa. Aduh, ngeri kali. Udah mengenaskan waktu dia hidup, lebih mengenaskan lagi pada waktu dia mati. Ngeri ndak ini? Aduh. Iya. Ya, ini terkait dengan kita menggunakan hati kita, perasaan kita dalam berteologi. Tapi jangan sampai perasaan kita, hati kita mendominasi pikiran kita. Hati dan perasaan kita atau pikiran kita takluk pada otoritas Alkitab. Harus takluk pada otoritas Alkitab. Dan ini juga bukan tidak berangkat pada Alkitab, jelas sekali. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada ruang untuk kita mengatakan bahwa orang dalam perjanjian lama itu selamat kalau kita mengatakan harus jadi Kristen orang selamat. Nah, itu eksklusifisme, brother. Iya. Eksklusifisme itu memandang bahwa orang harus percaya Yesus dan menjadi Kristen untuk bisa selamat. Kalau tidak menjadi Kristen, kalau tidak percaya Yesus tidak bisa selamat. Nah, konsekuensinya keberatan dari teologi ini berarti orang dalam perjanjian lama nggak selamat karena tidak Kristen. Abraham, Daud, iya kan, Ayub, nggak Kristen. Lalu mereka nggak selamat. Nah, saya bahas di sini seperti yang saya janjikan tadi, brother. Iya. Yang masalah tapi kan mereka diselamatkan karena pengharapan akan Mesias. Nah, itu mungkin nanti di episode selanjutnya. Oke. Dia tahan dulu. Berarti mereka diselamatkan karena pengharapan akan Mesias. Akan Mesias. Oke, berarti kita akan lanjut di episode selanjutnya ya. Teman-teman kuliner teologi ya. Jadi
Roti Lapis episode kali ini memberikan kesimpulan yang jelas dan tegas bahwa tidak ada pertentangan sebenarnya antara atau tidak istilahnya gini, tidak tubrukan lah ketika memahami bahwa keselamatan di dalam Kristus dan ada keselamatan di luar Kristen itu artinya bukan sama, itu ada pengertian yang berbeda. Nah, tonton di episode pertama dan kedua kita akan menemukan perbedaan tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa ternyata memang di sini menunjukkan kasih dan keadilan Allah, betul ya. Jadi tidak bertubrukan dan memang keselamatan di luar Kristen yang dimaksudkan adalah untuk orang-orang yang tidak mendengar Injil Kristus. Di dalam hal tersebut, maka Allah menghakimi mereka menurut perbuatannya. Dan salah satunya adalah orang-orang perjanjian lama. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas bagaimana penghakiman terhadap orang-orang di perjanjian lama yang jelas bukan Kristen kan. Dia bukan Kristen kan ya. Nah, dia bukan Kristen, tapi kadang-kadang orang juga suka bingung nih. Contoh kayak gini lah, ada pertanyaan lagi gini. Keselamatan ditentukan dari kekal. Itu bagaimana menjawabnya apa segala macam. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke. Siap. Jadi jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di program Roti Lapis, Ruang Ngobrol Teologi, Langgas, Pintar, dan Kritis. Jadi buat pecinta kuliner teologi tetap terus tongkrongin channel ini. Thank you, bro. Siap.